kita ngajak untuk berpikir ya. Karena telah ribuan tahun sistem pendidikan kita, dunia bahkan, itu generasi ke generasi untuk dibuat tidak berpikir kreatif dan inovatif. Dan tidak berpikir kritis. Hanya dilatih hanya searah gitu. Tapi kalau kamu sadar, walaupun kamu diajar dengan sistem searah, kamu tetap akan bisa berpikir secara fungsi kerja otak, tanya, jawab. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah apa itu budaya, budaya dari kata budi dan daya itu adalah merupakan daya dari sebuah budi. Manusia itu memiliki akal, disebut di dalam Al-Quran secara fungsi menjadi faidah, afidah. Saat berfungsinya pendengaran, penglihatan, sehingga muncul nalar, muncul rasional, maka otak berfungsi sebagai afidah. Paham maksud saya? Ya. Saat ada budi melakukan satu rekayasa, daya itu melakukan rekayasa, budi itu pikiran. Itu untuk melakukan sebuah perilaku rekayasa berpikir. Ini untuk memunculkan sebuah gagasan-gagasan yang membangun sebuah kebiasaan dalam sebuah komunitas, sehingga komunitas itu akan memiliki sebuah kebiasaan. Maka ini jika sudah lebih dari satu orang sekelompok, maka akan menjadi sebuah budaya. Maka ini dihubungkan, biasanya budaya itu akan dihubungkan dengan nilai-nilai adiluhung, dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, tanpa memerlukan sebuah keterkaitan dengan akal dan indera. Yang mereka lihat hanya ada situs, ada peninggalan sejarah di masa lalu, yang sejarah di masa lalu ini menangkap butuh dilestarikannya budaya baik. Memang ada budaya buruk dan ada budaya yang baik. Tapi pada saat sebuah komunitas ada budaya, minum-minuman pun itu juga biasanya juga ada ritual, sehingga ada minum-minuman begitu ya. Itu terkadang juga dilakukan pada saat budaya dipertahankan, hanya sekedar mempertahankan, melestarikan budaya masa lalu. Yang kebiasaan ini kita tangkap sebagai sesuatu yang perlu diwariskan dari generasi ke generasi, walaupun itu adalah budaya yang sebenarnya bisa jadi rusak. Apalagi didukung mungkin kalau kita senang dengan minuman pamannya begitu ya, kita senang dengan UT maksudnya. Lah, maka saat kita itu ada kegemaran dan senang, ternyata itu adalah merupakan budaya, maka kita akan alasan itu akan menghilangkan beban. Lah, kok telanjang di jalan? Ya, ini kan budaya kita kan begitu. Kan gitu. Jadi kemudian budaya itu juga jadi ada peninggalan-peninggalan yang ada ya, sekelompok pelestari budaya kehidupan di masa lalu yang diwujudkan kembali generasi saat ini. Kalau kita ulang bahwa budaya itu terbentuk dari kebiasaan, sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, kemudian adanya peninggalan situs, ada peninggalan tulisan-tulisan, atau
ungkapan-ungkapan orang masa lalu dianggap ini baik, kemudian dikumpulkan, maka ini dipertahankan untuk dapat dibudidayakan menjadi budaya dari generasi ke generasi selanjutnya, supaya terbentuk generasi-generasi ini yang dianggap memiliki nilai luhur yang perlu dilestarikan, atau tepatnya terkadang malah menempati posisi untuk menaikkan status, hegemoni, kehormatan, kekuasaan. Itu biasanya budaya masuk ke wilayah itu juga. Cukup kemudian juga terbentuk dari sekelompok pelestari budaya kehidupan di masa lalu. Pelestari kehidupan di masa lalu diwujudkan pada generasi yang saat ini. Budaya juga diwujudkan oleh keturunannya biasanya. Sekelompok keturunan yang ingin melestarikan budaya luhur nenek moyangnya. Biasanya berangkat dari reuni. Kita kan reuni ya. Kita mulai reuni kapan? Setelah itu kita 2 tahun sekali ya. Maka terciptalah budaya reuni. Itu akan terwujud lama-lama menjadi sebuah budaya. Kita sering mengungkap jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga kekeluargaan. Tapi semakin tampak nyata bahwa kelompok-kelompok ini hanya mau bergabung dengan kelompoknya yang dianggap sedarah atau sesuku atau sealumni. Biasanya ini yang terjadi kan begitu. Faktanya begitu saat ini. Seperti kalimat begini. Maaf, jangan kamu gunakan untuk mengolok yang sana-sana. Saya cuma mengajak berpikir secara jernih. Saya selama ini nggak gimana-gimana. Pada saat orang mengucapkan, orang sekarang kehilangan nasionalismenya. Mungkin Anda sering mendengar, begitu ya. Saya orang yang saya nggak membutuhkan nasionalisme kan gitu. Saya sering guyon dengan tim-tim itu. Lu gimana sih Pak Yai? Nasionalisme itu adalah perilaku fanatik, kaku dan beku. Gitu. Itu jargon yang diciptakan oleh Zion supaya orang terjadi benturan antar negara. Kalau punya potensi ya kembangkan potensimu di lingkungan kamu berada, ya kembangkan. Ngapain harus nasionalisme kan gitu. Sepurane tentara TNI Polri. Jadi begini, ini tak guyon kan gitu. Jadi pada saat kita, karena pelajaran kita juga disusupi kalimat itu dan itu dianggap sebuah kebenaran. Bahkan sampai nek hadis bela negara bagian daripada iman. Jadi anadzufatul minal iman itu diganti dengan bela negara. Itu hadis agak palsu nih tenanan. Gak mungkin seorang Nabi Rasul membuat sebuah jargon yang membangun kultus dan fanatisme. Ya kita membela seharusnya. Memajukan negara, iya. Pemerintah, iya. Tapi tidak didasarkan sebuah emosional. Yang jelas ayatnya kan bahwa innallah la yughayyiru. Allah tidak senang ya kepada orang mukhtalin fakur. Allah tidak senang orang yang berbangga-bangga. Kan gitu sebetulnya kan. Kimbok engko diwiwae engko nak endek pas menjelang 17 ngomong ngono engko mbok ngentai aja. Gitu. Kalau nggak bisa argumen diem aja. Gitu. Ya itu kan karena memang kondisi konteks saat ini memang orang cenderung menuntut kepada pemerintah atau negara, tapi tidak pernah berpikir apa yang dapat disumbangkan untuk pemerintah dan negara. Kita tahu kan ada satu item ya di dalam Conspiracy of June itu
ada satu ungkapan, ada satu kalimat begini. Kita buat sistem demokrasi palsu, sehingga terjadilah pemilu palsu, akan muncul pemimpin-pemimpin palsu, dan akan memunculkan sistem demokrasi palsu dan sistem kehidupan yang palsu. Benar apa tidak? Saya nggak menjawab, saya akan jawab lain kali. Oke. Di mana yang asli, di mana yang palsu? Ya. Orang yang biasanya gembar-gembur nasionalisme itu biasanya untuk menutupi kekurangan dirinya yang tidak bisa berbuat nasionalis. Biasanya begitu. Orang yang nggak bisa agamanya sebagai orang agama Islam, sebagai Muslim, dia tidak bisa berlaku Islam. Kalau Islam itu general, kalau Muslim itu dirinya. Paham maksud saya? Jadi kalau saya mengkritik seseorang sebagai Muslim, seharusnya orang Islam nggak akan marah. Karena yang saya, Muslim itu kan bentuknya reno-reno, kan gitu ya. Ini menjadi melebar, ini menjadi melebar. Jadi pada saat biasanya kalau yang menjadi pemimpin di demokrasi yang palsu itu akhirnya pemimpin orang agennya dia atau orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pemimpin kecuali karena hanya punya uang. Tapi kemampuan manajemen, administrasi, approach pendekatan kepada masyarakat yang dalam bentuk program, kesulitan menjalankan program, bisa jadi seperti itu. Itu kalau berada di dalam sebuah sistem demokrasi palsu, cirinya akan berada di situ. Banyaknya korupsi umpamanya, itu kan indikasi-indikasi. Oke. Terus harusnya gimana? Kita akan ceritakan yang kita akan terapkan di dalam jamaah kita sendiri seperti apa nantinya. Oke. Jika budaya atau kebiasaan yang ditempatkan, diposisikan menjadi sebuah pola pikir kehidupannya, sudah menancap menjadi sebuah kebiasaan kehidupan, maka akan sangat sulit diubah sekalipun sesungguhnya tidak rasional dan tidak ada masuk akalnya dan tidak nalar. Tapi jika kebiasaan itu sudah terbentuk dalam diri kita, maka kita akan sangat sulit. Sebagai contoh, kalau kita mengajar sistem budaya kita yang kita dari turun temurun itu adalah dari depan ke bawah, itu untuk merubah dialog juga akan sangat sulit. Membuat mind mapping juga akan sangat sulit, meta thinking juga akan sangat sulit begitu ya. Itu pada saat kita sudah sangat terbiasa sistem satu arah. Bagi contoh kan itu kan sudah budaya. Bagaimana kita menyikapi ini? Beri pengertian dalam pikiran kita. Apa ya? Maka kalau kita budaya itu kesulitan, maka kita mencari jalan atau langkah-langkah di instrumen atau di kehidupan yang lain. Budaya itu berfungsi, ya, budaya itu berfungsi pada saat kita menganggap bahwa sejarah itu memiliki kontribusi terhadap keberadaan kita, maka kita mengenang sejarah yang digembar-gembarkan adalah jas merah, kan gitu. Jangan lupa sama sejarah. Biasanya yang ungkap jas merah terus-menerus itu biasanya itu karena nenek moyangnya terasa mau ditinggalkan. Itu akhirnya gembar-gemburkan ini, jangan lupa jas merah, jangan lupa jas merah, umpamanya kan begitu. Jangan lupa sama sejarah. Itu orang yang terhegemoni atau orang yang
punya kenangan tersendiri dengan sejarah itu. Kemudian fungsinya juga mengingatkan perilaku generasi ke generasi, adanya kejadian atau orang-orang di masa lalu ya. Kemudian juga untuk mengobati rasa kangen bisa jadi atas situasi yang pernah kita alami atau oleh orang tua kita, yang kita dapat cerita pernah dialami oleh orang tua kita, oleh simbah-simbah kita zaman Mojopahit biyen seperti apa. Kemudian juga untuk mengenal jati diri atau identitas suatu bangsa. Budaya itu berfungsi untuk mengetahui identitas suatu bangsa. Kemudian juga sebagai aset kekayaan, khasanah bangsa. Dengan banyaknya budaya maka khasanah bangsa. Ada satu negara yang sejarahnya terputus sama sekali dan tidak mengetahui sejarah di atasnya. Kamu tahu enggak? Tetangga kita, Filipina. Filipina itu enggak punya sejarah. Dia enggak punya tokoh masa lalu. Maka namanya itu kan nama barat semua. Aslinya pada karo Jawa, Paijo, Paijem, itu Siti. Kemudian hal itu karena itu kehilangan jati diri, jadi sejarahnya nggak punya. Kemudian untuk mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan ini saya ringkas cepat-cepat saja, begitu saja. Untuk memupuk rasa nasionalisme biasanya itu. Kemudian menjadi aset kalau ada unsur wisata atau ya situs, kemudian untuk menjadi sumber pengetahuan. Tapi sebaliknya, salah nyikapi budaya bisa menjadi perusak generasi. Romantisme sejarah masa lalu. Jadi biasanya begitu, romantisme. Mbiyen bapakku, mbiyen mbahku, wah ternyata aku keturunannya wong hebat. Ini romantisme masa lalu. Ini biasanya larut bernostalgia di pinggir pantai gitu. Atau mungkin di pinggir sungai sambil ongkang-ongkang, kakinya dimasukkan separuh ke air gitu. Kemudian sambil nyanyi, Bengawan Sokan, lo riwayat kan gitu, Muin kan gitu. Salah menyikapi budaya, kita menjadi orang yang tidak berani menghadapi fakta. Terngiang-ngiang dengan sejarah masa lalu. Hebatnya Mbah, hebatnya Mojopahit, hebatnya Sriwijaya. Kemudian kita tidak berani menghadapi fakta bahwa faktanya kita itu sebenarnya tidak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Tapi kita selalu bercerita bahwa kita itu adalah orang hebat. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Sikap nyikapi budaya, salah nyikapi budaya itu bisa menjadi fanatik, kultus, kaku, dan beku. Atau ciri orang yang berpedoman pada budaya terlalu over, biasanya seperti ini ciri-cirinya kan begitu ya. Fanatik, kultus, kaku, beku. Kemudian kehidupannya semakin terkotak-kotak. Ya, terkotak-kotak, terpisah-pisah. Maunya melestarikan budaya Mojopahit. Orang yang merasa keturunannya Mojopahit itu kemudian mengajak yang senasib, yang sedarah, yang memiliki darah Mojopahit dikumpulkan, kemudian mengkaji, menelaah budaya-budaya Mojopahit yang tercecer, dicoba dikumpulkan, tidak difungsikan sebagai sebuah knowledge atau pengetahuan,
akan tetapi dijadikan sebagai sebuah kebanggaan dan menciptakan, melestarikan budaya dengan perilaku-perilaku Mojopahit ini dimunculkan. Mojopahitnya sudah enggak ada, ratune ya wis ra enek, rajane ya wis ra enek, tapi dia ingin menciptakan pola dan perilaku Mojopahit di masa ini. Tapi pemerintahannya wis gak enek. Itu namanya adalah melestarikan budaya. Akan beda dengan kalimat begini. Saat kita menjalankan kebiasaan atau konstitusi bangsa Indonesia saat ini, bahwa Presiden Pak Jokowi dengan menterinya, dengan semua konstitusi yang ada, kemudian kita menjalankan tatanan kenegaraan, kepemerintahan yang mampu kita lakukan, memenuhi aturan-aturan yang kita jalani sebagai warga negara yang baik untuk melakukan kegiatan usaha, mencari izin, untuk melakukan gotong royong, karena ini ada di dalam konstitusi, menjaga kesatuan persatuan ini berada di dalam konstitusi. Apalagi ada SK Presiden, himbauan Presiden umpamanya begitu, maka Anda tidak dikatakan menjalankan budaya bangsa Indonesia, tapi memang Anda sebagai warga negara secara konteks, secara fakta, kamu adalah warga negara yang sedang menjalankan ketaatan dan kepatuhan sebagai warga yang sadar hukum, sebagai warga negara Indonesia. Kan gitu. Namun jika umpamanya entah kuapan lama semuanya ke depan, ternyata Indonesia umpamanya sudah enggak ada, sudah ganti nama umpama begitu, maka pada saat kita mengikuti pola yang sekarang ini di 100 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang, tapi presiden yang kita ikuti adalah masa lalu, maka kita budaya. Saat kita ingin melestarikan budayanya Pak Karno upama tentang bagaimana menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat, sistem Pak Karno di tahun 45 sampai tahun 60, bagaimana sistem Pak Karno membuat sebuah perilaku budaya di bangsa ini, kemudian sekarang sudah hilang. Kemudian kita ingin bernostalgia di masa lalu, romantisme masa lalu, maka kita memunculkan komunitas 60 umpama. Maka ini kita sedang melestarikan budaya masa lalu. Tapi kalau kita ingin konteks, kalau kamu ingin melestarikan budayanya Pak Karno sebagai presiden, maka logikanya adalah menjalankan konstitusinya Pak sekarang yang presidennya adalah Pak Jokowi. Faham maksud saya? Itu bedanya. Bedanya. Nanti akan kelihatan, nanti semakin kelihatan. Jadi bedanya antara apakah kita beragama atau kita sebetulnya hanya berbudaya. Faham ya? Nah itu. Jadi kalau konteks kehidupan patuh dan taat, itu berarti Pak Jokowinya ada sebagai presiden hadapan-hadapan dengan kita. Tapi kalau kita patuh dan taat terhadap konstitusinya Mojopahit, berarti kamu bukan warga Mojopahit, tapi kamu dikatakan melestarikan budaya Mojopahit, konstitusinya Mojopahit. Faham maksud saya? KUHP itu adalah ciptaannya Belanda yang digunakan untuk delik hukum. Namun itu didok dan di-SK-kan oleh DPR sekarang, pemerintah sekarang. Maka hukum itu adalah hukum yang berlaku sekarang. Maka kita taat, patuh dan tunduk kepada hukum, berarti kita patuh dan tunduk kepada pemerintah yang sah. Maka ini tidak dikatakan sebagai budaya, tapi ini adalah konteks kepatuhan, ketundukan, ketaatan sebagai warga negara. Kan begitu.